kepikiran belum sih buat skripsian? Ini Adit, mahasiswa tingkat akhir sarjana farmasi. Belum punya topik skripsi. Belum sih. Kalau lo gimana? Ini Lukman, temennya Adit. Belum punya topik skripsi juga. Kalau gue belum sih, emang skripsi itu apaan sih? Nah, kalau ini ngaco. Masa nggak tahu skripsi sih, hey? Tapi udah waktunya nggak sih, Dit? Waktunya bikin skripsi. Yap, ini sudah saatnya bagi para mahasiswa tingkat akhir untuk mengerjakan skripsi. Yang konon kabarnya, kehidupannya akan lebih menegangkan dibandingkan mengikuti uji nyali di jembatan cincin. Untuk lebih bisa meresapi dan menghayati pengerjaan skripsi, mari kita lihat definisi skripsi menurut beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah sumber menurut para ahli. Menurut Pengantung dan Bakri, skripsi merupakan karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa setingkat strata 1 program sarjana secara mandiri serta berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menurut Hari Wijaya, skripsi ialah tulisan ilmiah yang dibuat sebagai syarat seorang mahasiswa menyelesaikan studi program sarjananya. Skripsi ini sebagai bukti kemampuan akademik seorang mahasiswa dalam penelitian. Lalu menurut website yang konon kabarnya haram untuk dijadikan referensi karya tulis apapun, yaitu Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Mari kita melangkah jauh terlebih dahulu ke zaman filsuf terkenal yaitu Aristoteles di sekitar tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Istilah tesis ini diajukan oleh Aristoteles dari bahasa Yunani yang didefinisikan sebagai preposisi intelektual atau pernyataan akan suatu hal yang dapat dinilai benar atau salahnya. Tunggu sebentar, kok malah ngejelasin tesis bukannya skripsi? Betul, sebenarnya istilah skripsi hanya digunakan di Indonesia. Dan jika kita ingin melihat kenapa ada skripsi, kita harus lihat dari akarnya terlebih dahulu, yaitu tesis dan juga disertasi. Menurut James dan Namgi Park di bukunya Guide to the Successful Thesis and Dissertation, sejak munculnya konsep pendidikan umum level universitas, untuk mendapatkan gelar master atau doktoral, para calon perlu menunjukkan kompetensinya di bidang tersebut. Nah, para dewan pun berdiskusi untuk membahas bagaimana cara membuktikannya. Guys, kan kalau musisi bikin lagu nih, pelukis bikin lukisan, tukang bangunan juga bangun rumah untuk menunjukkan kompetensinya. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa ini suruh bikin apa ya kira-kira? Gimana kalau kita suruh bikin karya tulis aja? Ya ampun, cocok banget. Idenya Kika suka deh. Yuk bikin. Kemudian hal ini semakin didukung ketika ternyata kebutuhan akan spesialis di bidang tertentu semakin bermunculan. Lalu bagaimana konsep ini bisa masuk ke Indonesia? Namun karena kami belum bisa menemukan sumber yang pasti, kami membuat sebuah spekulasi seperti berikut. Yang pastinya teman-teman ingat kalau dulu Indonesia pernah didatangi oleh negara Eropa yang berniat untuk berdagang, yang mana itu tidak terjadi. Singkatnya, selain menjajah, Belanda pun mendirikan sekolah tinggi seperti UI dan juga ITB, namun tentunya namanya belum UI dan ITB. Nah, karena sekolah ini adalah sekolah yang didirikan oleh Belanda, tentunya sekolah atau kampus tersebut mengikuti sistem dari Eropa atau Belanda yang telah mengenal tesis dan juga disertasi. Kemudian, setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi atau tepatnya melanjutkan sistem tersebut dengan tambahan skripsi untuk gelar sarjana. Ya, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai skripsi, dan mungkin untuk teman-teman yang punya pendapat mengenai definisi skripsinya, boleh banget untuk share di kolom komentar. Untuk sekarang, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh dua bujangan tadi, Lukman dan Adit. Dit, lihat deh. Gue udah buat survei tentang skripsi nih, Dit. Mana-mana lihat. Dan dari 100 orang yang udah ngisi, rata-rata pada nggak tahu cara buat skripsi, Dit. Mana coba lihat. Hah? 100? Sakit kali ya Lukman? Oh iya ya benar, pada bilang nggak tahu ya.
Ini anak-anak farmasi pada kuliah atau enggak sih? Aja hei. Yang tahu pasti masalah beginian sih Hakim. Ini Fahad, yang nyaranin untuk wawancara dosen dan juga kakak tingkat. Begitulah awal mula kenapa Camvlog pada kali ini berisi interview dengan Bu Alia dan juga kakak tingkat. Dan bagi teman-teman yang belum sempat menonton, boleh banget untuk tonton ulang, siapa tahu ada informasi yang belum terdengar atau tertinggal. Sampai jumpa di Camvlog periode selanjutnya. Dadah.